Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Purwanti dari Prodi Manajemen Bisnis Syariah. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan sedikit tentang 6 materi yang telah dipelajari pada Lembaga Keuangan Syariah di semester 3 ini. Setelah perkenalan singkat tadi, kemudian kita melangkah kepada penjelasan materi. Materi pertama yang akan saya jelaskan yaitu tentang asuransi syariah. Jadi, secara bahasa, asuransi syariah berasal dari bahasa Arab yakni at-ta'min, yang berarti anggota, rasa aman, atau perlindungan. Sedangkan secara istilah, asuransi syariah adalah suatu sistem di mana para peserta saling tolong-menolong dengan mengumpulkan dana atau kontribusi ke dalam satu dana bersama yang disebut dengan tabarru atau hibah. Jadi, secara umum, asuransi syariah adalah jenis asuransi yang berbasis pada prinsip-prinsip syariah Islam. Selanjutnya, kita masuk kepada prinsip-prinsip asuransi syariah. Nah, prinsipnya itu yang pertama ada tauhid, yang kedua keadilan, yang ketiga tolong-menolong atau ta'awun, yang keempat kerjasama, yang kelima amanah, yang keenam kerelaan, dan yang terakhir atau yang ketujuh yaitu larangan riba. Kemudian, melangkah ke jenis-jenis asuransi. Yang pertama itu ada asuransi jiwa syariah atau takaful jiwa. Jadi asuransi jiwa syariah ini memberikan manfaat perlindungan keuangan kepada keluarga atau ahli waris peserta apabila meninggal dunia, serta mencakup dana tabungan atau investasi. Jenis asuransi yang kedua itu ada asuransi kesehatan syariah, yakni menyediakan biaya kesehatan bagi peserta jika terjadi sakit atau kecelakaan. Manfaatnya itu meliputi biaya rawat inap, rawat jalan, obat-obatan, dan tindakan lainnya yang sesuai dengan ketentuan syariah. Yang ketiga itu ada jenis asuransi kendaraan syariah, yakni memberikan perlindungan terhadap kendaraan dan risiko seperti kerusakan, kehilangan, ataupun kecelakaan. Dan yang keempat itu ada asuransi perjalanan syariah, selama perjalanan domestik maupun internasional. Kemudian yang kelima itu ada jenis asuransi properti syariah, yakni melindungi properti peserta syariah dari kerugian yang disebabkan oleh bencana alam, kebakaran, ataupun risiko lainnya. Kemudian yang keenam itu ada jenis asuransi pendidikan syariah. Produk ini dirancang untuk membantu orang tua mempersiapkan dana pendidikan anak. Yang ketujuh itu ada asuransi mikro syariah, yakni jenis asuransi yang didesain untuk masyarakat berpenghasilan rendah yang mencakup perlindungan jiwa atau kesehatan dasar. Dan jenis asuransi yang terakhir itu ada asuransi dana haji dan umroh. Dan rasa aman dan perlindungan. Yang kedua, pendistribusian biaya dan manfaat yang lebih adil. Kemudian berfungsi sebagai tabungan, memberikan tingkat kepastian, dan yang terakhir itu sebagai alat penyebaran risiko, yang artinya jika ada risiko ditanggung bersama, baik itu untuk peserta asuransi maupun pihak yang mengelola asuransi. Kemudian materi yang terakhir pada materi dengan tema asuransi syariah ini ada perbedaan asuransi syariah dengan asuransi konvensional. Perbedaannya itu terletak pada prinsip dasar dan pengelolaan dana. Pada asuransi syariah, prinsip dasarnya itu berdasarkan pada prinsip-prinsip dalam Islam seperti tolong-menolong, keadilan, dan kejujuran. Sedangkan pada asuransi konvensional, prinsip dasarnya yaitu akturia dan bisnis. Nah, untuk pengelolaan dana, pada asuransi syariah harus terbebas dari unsur maghrib, yakni maisir, gharar, dan riba. Dana pada asuransi syariah dimiliki bersama peserta dan dikelola secara transparan. Untuk keuntungannya menggunakan bagi hasil dengan peserta asuransi. Sedangkan pada asuransi konvensional, dana merupakan milik perusahaan, begitupun juga dengan keuntungan menjadi milik perusahaan sepenuhnya.
Definisi pegadaian syariah adalah sebuah layanan keuangan yang memberikan pinjaman kepada masyarakat dengan menggunakan barang berharga milik nasabah sebagai jaminan yang berbasis pada prinsip-prinsip syariah Islam. Nah, untuk prinsip dasar pada pegadaian syariah itu yang pertama ada ran. Ran adalah istilah dalam bahasa Arab yang berarti menggadaikan. Ran merupakan akad atau perjanjian antara dua pihak, yakni rahin atau pihak yang memberikan barang sebagai jaminan atau disebut juga dengan peminjam, dan murtahin atau pihak yang menerima barang sebagai jaminan atau pemberi pinjaman. Yang kedua itu ada tanpa riba, yang ketiga jaminan nyata, dan yang keempat transaksi adil. Selanjutnya proses gadai syariah. Proses ini meliputi penilaian barang, penandatanganan akad, penyerahan barang, pencairan dana, dan yang terakhir itu ada pelunasan. Nah, pegadaian syariah ini memiliki rukun gadai. Yang pertama itu adanya orang yang menggadaikan atau rahin, yang kedua barang yang digadaikan atau martahin, yang ketiga orang yang menerima gadai atau murtahin, dan yang keempat itu harga, dan yang kelima itu ada sifat akad gadai. Nah, untuk syarat pegadaian syariah sendiri yang pastinya itu berakal, balik, wujud marhuwan, dan marhuwa yang dipegang oleh murtahin. Nah, yang terakhir itu ada perbedaan antara pegadaian syariah dengan pegadaian konvensional. Perbedaannya itu terletak pada prinsipnya dan juga pada akadnya. Prinsip dasar pada pegadaian syariah itu berdasarkan pada prinsip-prinsip Islam, sedangkan pada pegadaian konvensional prinsipnya itu berdasarkan pada sistem bunga seperti pada bank konvensional lainnya. Nah, untuk akadnya sendiri, pada pegadaian syariah itu menggunakan akad ran, sedangkan pada pegadaian konvensional menggunakan akad gadai yang melibatkan unsur bunga. Dan yang pastinya itu pada pegadaian syariah itu dia menerapkan sistem, dan yang pastinya pada pegadaian syariah dia itu tidak menggunakan sistem bunga, sedangkan pada pegadaian konvensional yang pastinya menerapkan sistem bunga. Definisi perusahaan pembiayaan syariah adalah lembaga keuangan bank yang mengelola dan menyediakan pembiayaan kepada individu atau perusahaan lain dengan berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah Islam, yang berarti seluruh kegiatan operasionalnya harus sesuai dengan aturan hukum Islam seperti yang diatur dalam fatwa dan pedoman yang dikeluarkan oleh Dewan Nasional Syariah Majelis Ulama Indonesia atau DSN MUI. Prinsip-prinsip perusahaan pembiayaan syariah. Prinsip yang pertama itu ada prinsip larangan riba atau bunga, prinsip keadilan dan transparansi. Yang ketiga, prinsip larangan gharar atau ketidakpastian dan maisir atau perjudian. Yang keempat, prinsip kemitraan atau masyarakat. Yang kelima, prinsip halal. Yang keenam, prinsip sosial dan kepedulian terhadap masyarakat. Jenis-jenis perusahaan pembiayaan syariah. Jenis yang pertama itu ada perusahaan pembiayaan konsumen syariah. Perusahaan ini menyediakan pembiayaan untuk keperluan konsumtif seperti pembelian barang-barang konsumsi atau rumah tangga dengan akad yang sesuai syariah. Jenis yang kedua itu ada perusahaan pembiayaan sewa guna usaha atau leasing syariah. Jenis perusahaan ini menyediakan layanan leasing atau sewa guna usaha sesuai syariah untuk pembiayaan modal seperti mesin, kendaraan, atau peralatan usaha. Nah, jenis yang ketiga itu ada perusahaan pembiayaan syariah modal venture, yakni perusahaan yang berfokus pada pembiayaan usaha-usaha produktif atau proyek baru, terutama bagi UMKM. Dan jenis yang keempat itu ada perusahaan pembiayaan syariah multiguna. Perusahaan ini menawarkan pembiayaan untuk berbagai keperluan produktif maupun konsumtif, seperti pembiayaan pendidikan, kesehatan, dan renovasi rumah. Dan yang terakhir itu ada perbedaan antara perusahaan pembiayaan syariah dan perusahaan pembiayaan konvensional. Perbedaan itu terletak pada prinsip dasar.
Pada pembiayaan syariah beroperasi berdasarkan pada prinsip-prinsip syariah Islam yang menekankan pada keadilan, transparansi, dan kesejahteraan sosial. Salah satu prinsip utamanya adalah larangan riba atau bunga. Sedangkan pada perusahaan pembiayaan konvensional menggunakan beroperasi berdasarkan prinsip keuntungan yang dihasilkan melalui bunga. Kemudian sistem bunga dan denda pada pembiayaan syariah tidak menggunakan bunga, dan untuk dendanya sendiri, jika nasabah mengalami keterlambatan dalam pembayaran, perusahaan akan melakukan musyawarah untuk mencapai kesepakatan tanpa mengenakan denda pada nasabah. Sedangkan pada pembiayaan konvensional menekankan sistem bunga yang menjadi sumber keuntungan bagi perusahaan. Kan pembiayaan pada usaha rintisan atau usaha kecil menengah UKM dengan menerapkan prinsip-prinsip syariah. Sederhananya, inilah bentuk investasi di mana pihak investor atau perusahaan modal ventura memberikan dana kepada perusahaan yang memiliki potensi besar untuk tumbuh dengan harapan mendapatkan keuntungan yang besar. Prinsip besar modal syariah sendiri itu ada mediasi tanpa riba, transparansi, risiko bersama. Kemudian untuk proses kerja syariah memberi pengajuan proposal, evaluasi, negosiasi, penandatanganan perjanjian, penyertaan modal, dan yang terakhir itu monitoring dan evaluasi. Materi selanjutnya itu ada dana pensiun syariah. Dana pensiun syariah merupakan program di mana pekerja atau peserta membayar iuran kepada dana pensiun untuk mendapatkan manfaat pensiun sesuai dengan prinsip syariah. Dengan adanya dana pensiun, karyawan serta peserta kelak akan tetap memperoleh jumlah penghasilan tertentu sekalipun sudah tidak bekerja lagi. Jenis-jenis dana pensiun syariah itu beragam. Dana pensiun pemberi kerja atau DPK. Kemudian yang kedua itu ada jenis dana pensiun lembaga keuangan, dan yang ketiga itu ada dana pensiun berdasarkan keuntungan atau DPBK. Untuk perbedaan antara dana pensiun syariah dengan dana pensiun konvensional itu ada prinsip dana, sumber dana, dan penerimaan iuran. Untuk prinsip dana itu ada pensiun syariah yang setiap dan sedang pensiun konvensional itu kelola keuangan pada umumnya. Nah, untuk sumber dana syariah itu menggunakan dana dari konsumsi siswa yang bersifat dari bekerja atau pembisnis. Sedangkan konvensional mengandalkan kewajiban yang baik itu secara dari pemberi kerja untuk menyertakan. Nah, untuk penerimaan iuran sendiri itu syariah itu diberlakukan sebagai atau akad riba bisyar dan akad riba muqayyadah, digunakan antara pemberi kerja dan peserta dalam hal pembayaran iuran. Sedangkan untuk dana pensiun konvensional itu iurannya sebagai kewajiban atau komitmen pemberi kerja kepada pekerja melalui pendanaan dana pensiun dan tidak ada ditarik kembali iuran.